aku tuh tahu exactly what kind of woman I wanna be dari aku SMA. Sebagai seorang transgender di negara ini, hatreds itu adalah hal yang aku terima sehari-hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini kan adalah perjalanan, bukan cuma perjalananku, tapi perjalanan orang tuaku juga sebagai orang tua transgender. No one will ever love and trust you if you cannot love and trust your own self first. Orang-orang gak bisa cinta, terima, dan mengenal kamu kalau kamu sendiri tuh gak cinta dan percaya sama diri kamu terlebih dahulu. Kamu akhirnya bisa come out to your parents dan akhirnya decide, itu prosesnya gimana? Hai Ian. Hai. Apa kabar? Baik dong. Akhirnya. Walaupun kita sudah cukup lama ya mengagendakan perjumpaan ini. Belum kejadian-kejadian. Emang belum waktunya. Tapi akhirnya berjodoh hari ini. Iya. Emang jodoh di tangan Zola. Oh salah ya. Apa kabar, lo habis sakit? Habis sakit. Terus kenapa? Biasalah gadis petualang ini habis culinary trip. Terus makan banyak, sembarangan makan. Tiba-tiba pulang-pulang Jakarta diare. Aduh, tapi sekarang udah Sudah sehat kembali. akhirnya bisa datang. Aku nggak sabar deh pengen nanya. Aku deg-degan banget nih. Rasanya lagi di kayak apa sih istilahnya? Interview ya? Interview. Emang interview sih. Iya, benar. Ya udah, tapi pertama semua guest yang datang ke sini, mereka selalu main kartu. Oke. Jawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi kamu ambil, terus kamu jawab. Oke. Silahkan. Ini bukan tarot ya. Karena kalau tarot aku selalu dapat hangman. Masa sih? Oke. What would be your ideal relationship? Aku lumayan konservatif ya orangnya, dalam artian my ideal relationship itu sesuatu yang sama seperti orang-orang pada umumnya aja sih. Oke. Walaupun case ini lumayan langka ya, perempuan bercula satu. Cuma satu, kalau bilang bercula satu. Tapi my ideal relationship actually is just like what ordinary relationship looks like. Ya. Oke. Seperti apa itu? No kids kayaknya sekarang udah general juga ya. Iya. No kids. Cuman aku mau lah hubungan yang monogamous. Jadi just with one person, commitment. Kalau sampai harus ngurus legalize pernikahan, it depends. Oke. Tapi aku mau sih. Cuman kan itu harus diajak discuss lagi ya pasangannya. But do you believe in marriage? Of course. I raised up in a very, I can say, lovely family. No. Seeing my parents, my mom and dad still lovey-dovey. Mereka udah nikah dari tahun 90. 90. Pacaran 10 tahun, berarti udah bersama dari tahun 80-an. Oh, Dan wow. sampai hari ini masih harmonis sekali. Mereka umur berapa kalau boleh tahu? My dad is 65, my I mom is see. 62. So berarti kalau kita consider orang, berarti kan late boomers kan? Kayak my mom juga kan umurnya 60 kan, 61. Berarti kan late boomers nih, yang dimana mereka orang, biasanya kalau my mom itu memang dijodohin. Kenal, tapi maksudnya dijodohin. Orang lama kan kalau orang dulu tuh mereka menikah tuh cepet ya. Betul. Ternyata your parents tuh lumayan lama ya mereka Lumayan relationship lama. ya. Nice. Mereka soalnya tuh high school sweetheart. No. Jadi they Oke. never date any other person before. Jadi kayak dari SMA sekali pacaran, kuliah Langsung. bareng, langsung habis itu Lucu kerja dan nikah. amat. Iya, aku ngeliat di ininya kamu di sosial media kamu, your parents yang masih sweet. It's a loving family. Setiap pagi tuh masih yang warm. kayak gak, good morning, I love you gitu. Oh, Makanya seeing them make me really believe in love. so that's the role model ya, Yeah. your role model. Oh, oke, seneng ya ngedengerin cerita-cerita orang gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Tell me your biggest fear in life. Ada Aku tuh fearless ya orangnya, I can say. Oke. Jadi semua hal aku cobain. Cuman kalau ada satu hal yang paling aku takutin di dunia ini, itu adalah kucing. Kucing. Aku fobia kucing. Kenapa? Aku fobia kucing segitunya. Ini kucing berkaki 4 ya. Oh iya, bukan kucing kaki Bukan, 2 ya? itu Oke. banyak teman aku. Cuman kalau Kucing kaki berkaki 4 aku takut banget. Dulu aku kira tergantung species, cuman ternyata any kind of cat, mau dia British apa sih istilahnya tuh, Iya, short apa, hair short cut, hair, whatever. apa sih, aku takut semua kucing. Kalau misalnya ternyata kamu tiba-tiba dekat sama orang, you very Udah attracted pernah. to him, tapi dia cat lover. What are you gonna do? Kebetulan udah pernah. Terus gimana?
Aku mengalah karena dia kenal kucing itu jauh sebelum kenal aku. Jadi gimana dong? Aku mengalah. Oh jadi kamu mundur. Aku mundur karena aku nggak mungkin bisa nyuruh dia memilih kan. Jadi aku tahu diri. Karena kan kita nggak mungkin disuruh pilih dengan kucing kan, bukan apple to apple. Tapi ada loh teman aku yang lo pilih peliharaan lo atau gue gitu. Oke. Aku nggak mau memberatkan lelaki itu ya. I see. Terakhir ya ini. Terakhir udah. What have you learned from your parents about relationship? Oh. Semangat ya kartu aku yang bagus-bagus loh. Iya, berarti emang hari ini kita resonate. Yes, kita connect. Mungkin one biggest lesson adalah tuh deh, love is something that you always need to communicate. Kamu nggak bisa kayak, kita kan udah pacaran lama, lo nggak usah lah masih mempertanyakan cinta gue gitu. Menurut aku saying I love you every day itu penting banget. I agree on that. Yang terakhir ya kalau kesel sama pasangan harus dikasih tahu sih. Okay. Karena yang tadi aku bilang orang tua aku very lovey-dovey, cuman sampai sekarang ibu aku kalau dia masih kesel-kesel sama papa aku, dia pasti langsung bilang, kok kamu gitu sih gini, and vice versa gitu. Mereka seumuran berarti? Beda 3 tahun, lebih tua papa aku. Kamu berapa orang saudara? Aku 3 bersaudara, aku anak terakhir. Kamu anak terakhir. And then how's your family dynamic selain yang mereka sweet? Kita kan, because I do believe that we shaped by environment and then family gitu, and then how your family accept you gitu-gitu. Keluarga aku sangat patriarki sih sebenarnya. Okay. Cuman aku bisa sih melihat orang tua aku, saudara-saudara aku, through times mereka juga belajar lah gitu. Karena ada orang tua yang mungkin memang mereka patriarki, both ya, papa dan mamaku. Cuman through times mereka juga belajar gitu loh, bahwa ternyata nggak semuanya nilai-nilai yang kita anut dari zaman kita dulu kakek nenek harus dibawa sampai sekarang. Salah satunya mungkin dengan hadirnya punya anak transgender ini, itu kan juga sesuatu yang sangat baru kan untuk mereka kalau dipikir-pikir gitu, kayak orang tua all this time they only know 2 genders. Terus kayak di usia mereka 50-an tiba-tiba mereka harus belajar konsep baru. Mungkin buat banyak keluarga di negara ini to be specific gitu ya, yang gue nggak percaya itu, gue nggak believe itu karena itu emang bukan yang gue anut. Tapi apa yang sangat aku banggakan dari kedua orang tua aku di usia mereka yang udah tergolong 50 akhir waktu itu, mereka itu masih mau belajar sebuah konsep baru. Itu sih. Jadi mereka memang patriarki, tapi yang bisa aku petik patriarkinya itu hal yang masih bisa aku terima. I see. So kalau misalnya ngomong tentang acceptance ya, kayak tadi your parents dan tentang evolve, acceptance and growth gitu ya, knowledge semuanya, berarti nggak mengenal umur kan, tergantung orangnya sebenarnya mau atau enggak. Betul. Benar nggak sih? Sama halnya kayak kadang kita diskusi ya sama orang gitu loh. Kita harus tahu dari awal ini orang tuh emang mau diajak ngobrol, mau diajak diskusi, atau dia emang udah saklek dengan opini dia pribadi aja. Karena menurut aku percuma dan buang-buang waktu banget sih untuk ngajak orang diskusi kalau emang dari awal dia tuh yang nggak punya niat gitu loh untuk discuss. Nggak open Right. gitu kan. Pernah nggak kamu ngalamin di situasi misalnya punya pasangan, namanya pasangan kan kita pasti ada argue, ya kan? Terus berantem lah, beda pendapat lah. Pernah nggak nemu atau berada di situasi yang it's so hard to talk to you, you know? Dianya ya, maksudnya kamu susah ngomongnya sama dia, misalnya. Aku sempat, Jadinya nggak discuss. aku during pandemic sempat pacaran sama seseorang yang avoidant. Mungkin okay. istilah itu baru familiar ya lately, cuman kan it's been there all this time gitu. Cuman di tahun 2020 aku tuh nggak tahu sama ada ya tipe orang yang emang seperti ini. Aku kira emang dia lack of communication aja karena kebetulan dia adalah anak tentara gitu loh. Jadi emang keluarga dia tuh latar belakangnya militer. Yeah. Orang-orang yang tidak begitu familiar untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi dulu susah banget untuk selalu harus menebak-nebak orang mantan aku ini marah atau mantan aku ini happy. Bahkan aku nggak tahu tuh dia happy atau marah, aku nggak tahu gitu karena orangnya nggak ekspresif. Dan tiap aku ajak diskusi, dia tuh kayak iya aja. Padahal sometimes dia juga sebenarnya kesal gitu. Orang-orang seperti itu menurut aku lumayan tricky karena tiba-tiba suatu hari meledak gitu kan. Jadi dari tahun 2020 aku akhirnya nambah satu kriteria baru, punya pasangan harus yang bisa diajak diskusi. Oke, bisa diajak diskusi. So, are you single?
right now? I'm single at the moment. Single and ready to commit? Not ready to mingle, ready to commit. Single and always ready to commit. Oh. Tell me, what are you looking for in a partner? Aku kan umur 27 ya. Aku 27 next month. So I'm a Taurus. Kalau misalnya pertanyaan itu dilayangkan hari ini, mungkin aku lebih nyari orang yang udah stabil. Stabil dalam berbagai aspek gitu. Masa depan, finance, tapi kan juga kalau kita ngomongin masa depan, it's not just about financial kan. Yeah. Aku suka banget sama orang yang dia exactly know apa yang dia mau in the next 5 and 10 years. Goals oriented. Iya. Okay. Karena menurutku aku tipe orang yang seperti itu. I was raised as a man. Yeah. So I really have a clear points of what kind of man I am looking for, karena aku tuh dibesarkan sebagai seorang laki-laki gitu loh. Aku tahu, oh ini tanggung jawab laki-laki seperti ini. Aku tahu laki-laki harusnya seperti ini yang harus dia lakukan, dan lain sebagainya. Jadi ketika aku kenalan sama laki-laki yang tidak functioning as a man, it makes me questioning a lot about, gila ya, jangan-jangan di hubungan ini, walaupun gue perempuannya, gue jadi laki-lakinya. Jangan ya. Oke. Terus? Itu doang sih paling yang bisa aku share. Karena menurutku kayak tipe itu kan luas banget ya. Apa yang kamu cari itu juga luas banget. Aku nyari pastinya juga yang satu sistem dengan aku, yaitu monogamous, yaitu a lifetime commitment. Cuman mungkin yang paling sakleknya dulu deh. Karena aku tidak percaya dengan tipe, dia harus rasnya ras tertentu gitu. Kamu open lah berarti I've tried a lot gitu loh, dan a lot kesannya kayak player ya, enggak. Tapi aku udah pernah coba beberapa ethnicity, dan ternyata aku bisa gitu loh untuk nggak harus lah sama specific ethnicity. Cuman aku suka banget sama orang yang ketika aku ngajak dia diskusi, kamu bisa nggak ngelihat ini tuh ke arahnya kemana gitu loh. Apalagi ketika dia melibatkan aku dalam rencana 10 atau 5 tahun ke depan itu bikin aku luluh langsung. Seksi ya. Betul. Ketika plan life together. Bener. Oke. Tapi kalau misalnya, berarti kalau buat kamu ras nggak ada masalah sama sekali. Betul. Menurut kamu umur itu berpengaruh atau enggak? Is it matter for you age or actually no? Mau tua, mau muda? Aku lagi dekat sama yang lebih muda lagi. Dulu, iya nggak apa-apa juga. Dulu aku selalu nggak pernah mau sama yang lebih muda. Tapi karena aku dulu juga masih muda banget. Jadi kalau aku misalnya masih 24, terus aku tiba-tiba sama yang 21, dia bahkan masih skripsian, Mbak. Cuma kan sekarang aku udah 27 nih. Jadi yang lebih muda daripada aku mungkin 25, 26. Aku pernah, mungkin ini kamu juga bisa ngasih aku ini ya, apa namanya, insight gitu. Jadi aku selalu pacaran sama laki-laki yang lebih tua jauh daripada aku. Tapi jauhnya itu paling jauh 11 tahun. Jadi belum pernah lebih jauh dari 11 tahun. Terus aku pernah lah ada dalam satu discussion with my girlfriends. Terus mereka bilang, Yan, lo tuh harus pacaran sama cowok yang lebih muda daripada lo kalau lo mau punya pasangan yang clingy dan putting you always first. Karena kenapa Yan? Karena berondong-berondong ini tuh mereka tuh belum punya prioritas yang jelas dalam hidup. Jadi ketika mereka punya pacar, lo akan jadi prioritas nomor 1 mereka. Akhirnya aku kan orangnya eksploratif ya. Iya ya, gue tuh juga belum pernah sih coba berondong. Akhirnya aku coba nih pacaran sama yang lebih muda daripada aku, which was last year. Aduh, nightmare bun. Di situ aku baru kenal istilah mothering. Di situ aku baru kenal istilah. Beda berapa tahun padahal? 2 tahun doang. Jadi I was 26 last year. He was 24. Ibaratnya aku kan juga untuk usia 26 tuh udah aku tidak berperilaku seperti orang umur 26 sejujurnya. Dan aku admit itu. Aku lebih dewasa. Dalam artian pekerjaan juga aku udah lebih established and so on. Sedangkan laki-laki itu aku nggak mau. Aku lagi tidak degrading dia ya. Cuman dari experience aku kala itu, it's his first job, dia baru for good kembali ke Indonesia. Jadi untuk punya diskusi lo mau lihat diri lo 5 tahun ke depan gimana, dia aja nggak tahu dia lulus MT atau enggak gitu loh. Jadi aduh enggak deh. Untuk sekarang apakah age matter? Karena aku masih 27, aku tidak membuka peluang untuk yang lebih muda jauh. Mungkin
age doesn't matter kalau dia kaya raya. Clear ya, Betul. jelas gitu kan. Cause we know, you know what you want. Jadi Iya, jelas, jadi walaupun dia clear. nggak masih bingung kerjanya apa, tapi at least emergency fund-nya ada ya, Bo, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah, kita balik lagi nih. Tadi kan kamu bilang umur nih. Kalau yang your friends bilang kalau kamu mau yang lebih muda berarti harus yang dia akan put you as a priority, you know. Karena ya dia masih muda dan ini. Tapi ada juga loh yang tua sebenarnya yang memang dia clingy. Terus udah gitu udah clingy, mature juga. Jadi itu sebenarnya kalau in terms of personality wise yang di cowok umur muda, umur tua tetap aja ada yang clingy-nya pasti manja-manjaan. It's a human ini kan. Tapi berarti sebenarnya kalau aku tangkep yang kamu bilang itu lebih ke you want someone yang can taking care of you juga, bisa discussion. Betul. Ternyata bayangin kalau misalnya yang muda ternyata bisa diajak diskusi. Diskusinya Financial? tapi kalau sama yang lebih muda paling hari ini mau makan di mana? Itu doang diskusinya. Iya. Lebih ini ya, lebih survey. So berarti age for you is matter so you like older. Ya. Oke. Yakin ya jawabannya? Iya. Ya, gitu. You like older. Oke. Terus sekarang nih kan dating nih. Kita di situasi sekarang dating pasti kan kamu sering banget lah denger tentang dating. What do you know about the hardest truth about dating? Masih sering kan nih kayak teman-teman single terus gini kayaknya dating sekarang tuh begini deh. Kayaknya kok susah banget ketemu orang. Like your struggles misalnya, how do you find love? Easiest way through app. Okay. So I'm on dating apps. Yep. Belakangan juga lagi sering dikenalin sama beberapa teman. Karena mungkin aku tipe orang yang selalu curhat di mana-mana ya dalam circle aku. Oke. Aduh, cariin dong gitu kalau ada gitu ya. Jadi mungkin semua orang sekarang kalau kenalan sama high quality single man yang kebetulan open for trans girlfriend. Gue ada nih high quality trans girlfriend juga buat lo. Oke. Cuman mungkin lebih kayak karena aku tahu jelas apa yang aku mau and I can say I have a clear boundaries. Oke. Jadi walaupun aku tahu kenalan tuh melelahkan. Apalagi kalau kita bener-bener putting ourselves out there dan kayak fokus nyari. Menurut aku capek sih karena bindar dandat gitu loh. Apalagi masa-masa aku baru lulus kuliah. Ada kan nama istilahnya tuh Cinderella syndrome ya. Kayak kita bener-bener merasa dunia ini tuh tujuan hidupnya adalah mencari pangeran itu gitu loh. Kamu di usia berapa yang pas ada momen itu? Pas kuliah? Lulus kuliah sih, jadi 2021, 2022 gitu. Terus setelah aku merasa aku sangat-sangat fokus mencari, tanpa sadar aku tuh jadi nurunin levelku. Oh, Bukan level sih, lower tapi down your standard. lower my standard. Jadi ketika misalnya aku cari itu harus checklist 8 lah hal ini misalnya. Aku kenalan sama orang yang bahkan cuman checklist 2 gitu. Tapi karena dia doang opsinya, aku waktu itu membohongi diri dengan coba aja dulu. Kenapa sih lo saklek banget sama kriteria lo? Kenapa sih lo gak bisa diajak kompromi orangnya? Jadi itu adalah aku membohongi diriku. Kenapa aku bilang aku membohongi diriku? Karena sejujurnya dari awal aku tuh udah tahu aku tuh gak akan bisa sama orang yang seperti ABC gitu loh. Jadi setelah berbagi pengalaman itu, dan aku kan kalau misalnya aku pendekatan sama orang, I don't know other people, but for me, aku harus satu orang satu waktu. Bahkan dalam pendekatan One ya. date at a time ya kamu ya? Iya, karena aku gak suka banget balas 5 how's your day in one night. How's your day in one night? Itu melelahkan. Itu bisa jadi ini tuh, how's your day in one night from 5 people. For 5 people, sometimes I copy paste it. Karena that's my day. Iya. Jadi setelah itu aku kayak aku harus selalu PDKT satu orang dalam satu periode gitu. Dan itu kadang berlangsung tuh lumayan lama, kadang 2 bulan kalau aku bener-bener interest. Jadi kalau sejujurnya dari awal aku udah tahu kayaknya ini nggak ada potensial deh. Sekarang aku udah langsung mundur sih. Oke, jadi berarti kamu udah ngeblok duluan ya, kayaknya ini nggak akan bisa gitu. Biasanya berapa lama batasnya kamu untuk nyoba? Let's say misal kamu first date, and then second date. Terus, oh gue udah tahu nih ini gak akan bisa. Apakah dari only first date, second date, atau ternyata baru sebulan dulu, baru realize, baru tahu? Jadi biasanya hal pertama faktornya itu apa? Aku nggak langsung going on a first date. Jadi aku lebih tipe yang aku mau ngobrol dulu, paling seminggu lah ya.
seminggu, sometimes less than a week. Intinya aku mau ngobrol for a few days, baru akhirnya aku jump into let's meet for a date gitu. Oke. Aku udah langsung tahu tuh dari pertama kali ketemu dia. I see. Kan date-nya mungkin berlangsung beberapa jam gitu ya. Dinner atau lunch. Dari situ aku udah tahu sih, aku bisa nggak picture myself with this man or not. Jadi biasanya kamu nilai udah langsung ya dari first date, kayaknya nih enggak. Tapi kan aku sebelum first date udah ngobrol panjang dulu kan sama dia. Tapi kan kamu sekarang di dating apps kan? Iya. Do you feel tired, using the apps karena harus ngebalasin swipe left or right, kadang nanya juga sama, hi, you look beautiful, how are you, lagi apa, anak mana? Di Jakarta iya sih. Iya. Menurut aku, aduh gimana ya menjelaskannya. Kebetulan kan aku lumayan sering berangkat gitu. Yeah. Menurut aku memang, aku nggak tahu apakah rumput tetangga selalu lebih hijau itu benar adanya. Atau karena Menurut ini base kamu gimana, kita, lebih hijau nggak rumput tetangga? lebih warna-warni bahkan ya, bukan cuma hijau. Mereka rumputnya ungu lah, pink lah, sakura. Kita cuman kuning langsat gitu. Oke. Kalau di Jakarta aku capek sih jujur, karena di Jakarta itu menurutku susah gitu loh menemukan yang tepat dalam artian, karena kan aku dari awal tuh selalu pasti state aku seorang trans gitu. Aku nggak mau ngasih tahu itu misalnya pas udah ketemu atau bahkan udah pindah WhatsApp gitu. Aku selalu ngasih tahu dari awal pas dia minta nomor aku. Ini kalau kita ngomongin app ya, aku selalu mention, have you read my bio? Karena turns out a lot of people they don't read bio. Yes, I agree on that. Jadi aku selalu mention, kamu udah baca bio aku atau enggak? Karena back again, itu adalah cara aku untuk respect the guy that I'm talking to. Maybe they are looking for family. Maybe they want to build family based on the norms that our society take gitu loh. Mereka mau punya anak, mereka mau punya anak biologis bahkan. Jadi kayak you will not have that with me. Okay. Jadi menurut aku harus selalu state itu. Nah di tanah air kita sendiri ini untuk mention itu, walaupun aku bisa bilang ya perbandingan sekarang 2026 dan pertama kali aku transisi kan 2018 as a trans woman. Okay. Oh 2018? 2018 sebagai trans woman. Itu beda banget. Kayak sekarang tuh aku bisa bilang orang-orang tuh udah, I can say very open. Jadi kayak, ya of course. Jadi untuk ketemu sama laki-laki yang kayak bukan mau build family, tapi to take you out to public place for a legit dinner date, sekarang tuh udah gampang banget di Jakarta gitu loh. Mau lokal ataupun expat. Which is good. Namun, zaman dulu 2018, ini juga sih. Mungkin waktu itu adalah early days aku as a trans woman ya. Jadi ketika aku going on a date, terus pernah lah ada satu laki-laki yang setiap kali aku ngedate sama dia, kita selalu di VIP room. Kita selalu di tempat-tempat yang sepi. Diumpetin ya. Dulu aku mikirnya wah fancy. Wow, fancy. Going on a date itu nggak mau, jarang lah di Jakarta gitu loh. Jadi we always go on a trip dan dia selalu udah ada di sana gitu. Aku tinggal nyusul. Sampai jadian, tapi it went only for a few months karena setelah aku telaah hubungan itu, kok rasanya gue kayak aib ya. Dan aku nggak suka banget perasaan itu. Nah, dibandingkan sekarang dan dulu, sekarang tuh udah gampang banget untuk ketemu sama cowok Indonesia yang dia mau gitu loh ke tempat umum. Dan respon masyarakat juga rasanya udah mulai. Dulu kan misalnya, tapi juga mungkin 2018 aku belum feminine hari ini ya gitu. Jadi mungkin I can say now I passed the women standard, I can say. Jadi sekarang mungkin kalau lagi pacaran atau lagi jalan ngedate gitu di tempat umum, orang juga udah biasa aja. Cuman mungkin di kala 2018 dulu orang-orang tuh lebih kayak masih merasa itu hal yang bukan tabu sih, tapi lebih kayak mereka jarang aja liatnya gitu. I see. But do you think people approach you with curiosity, connection, atau memang
Yeah, I just out of the curiosity aja nih, atau memang pure because of the connection? Kebetulan tuh aku selalu menjadi pacar transpuan pertama mantan-mantanku. Cuman untuk sampai di tahap pacaran, aku harus make sure mereka memang tertarik sama aku karena mereka mau, bukan karena mereka sekedar penasaran aja. Oke. Karena aku sih bisa banget ya, dari awal ngobrol sama orang aku udah tahu nih orang nih emang tertarik karena sekedar mengobjektifikasi aku aja sebagai hal baru atau bahkan fetish, atau mereka memang mau mengenal aku as a person. Aku bisa sih differentiate itu. Bisa kelihatan ya ini. Dari pertanyaan-pertanyaannya, dari gerak-geriknya, gitu ketahuan. Do you think is it hard to find love this day? In your case ya? In my Maksudnya, case? Yeah, in your case. Since I'm single at the moment, iya kali ya. Kan kita ngobrol. So I do have a client could be potential match for you. Mungkin, but I can say I'm also a hard person sih. Jadi kayak bukan karena aku transgender tok gitu ya. Cuman karena mungkin aku juga adalah perempuan yang demanding. Mungkin karena aku sadar dalam beberapa kali dekat sama orang, aku adalah tipe perempuan yang bisa dibilang easily tackle man's ego. Okay. Jadi kayak Tell me more. bukan karena aku transpuan, so I can say it's hard to find love. Okay. Untuk my case, Yeah. simply just because the man that I met few moments ago, mereka pecundang aja sih. I see. Berarti majority ya memang mereka pure just out of the connection berarti ya, bukan cuman karena curiosity gitu. Kan tadi kamu sempat ngomongin kalau kita go back to your journey being trans, right? Tahun 2018. Yeah. Dan akhirnya kamu bisa discover itu karena kan kalau kita ngomongin acceptance and then identity atau sexuality, banyak orang yang mereka nggak mau untuk all out karena satu family, karena society, atau harusnya laki, harusnya perempuan, ada di kotak-kotakan gitu ya. Kamu menyikapi itu gimana? Kamu akhirnya bisa come out to your parents dan akhirnya decide itu prosesnya gimana? Karena capek aja sih untuk selalu bohong. Karena kan aku back again, aku adalah family person banget. Jadi ketika aku pertama kali, kan aku pindah ke Jakarta 2017, aku Sebelumnya kamu di mana? Sebelumnya aku di Makassar. Okay. Jadi semua keluarga aku masih di Makassar. Aku pindah ke Jakarta buat kuliah 2017, terus aku discover myself here dengan segala transisi yang perlahan itu di tahun pertama. Aku merasa setiap kali aku harus mudik ke kampung halaman, aku tuh harus selalu kayak membohongi lah mereka. Aku harus sok-sok maskulin, cara jalan aku harus dingangkang-ngangkangin, aku nggak boleh sebebas lah ketika aku misalnya sendirian di Jakarta. Dan lama-lama aku tuh capek. Walaupun mungkin buat beberapa orang mereka bisa deal dengan rasa lelah itu ya. Cuman aku tidak pernah aku tidak pernah putting agenda to cut off my family. Jadi aku memang dari dulu selalu melihat diri aku sampai tua akan hidup bersama orang tuaku. Jadi aku merasa pilihannya adalah harus jujur ke mereka. Dan waktu itu memang sulit banget karena back again, mereka kan tinggal di Makassar. Aku tuh bisa dibilang kayak I lived in a very conservative pond. Aku Chinese, aku Makassar, aku Christian. Jadi kita triple minorities. Dengan segala nilai yang orang tua aku anut yang tadi aku jelaskan di awal gitu loh. Jadi awalnya untuk mau jujur, mau bohong, itu tuh kayak berat banget pilihannya. Tapi through times, karena kita sedekat itu, aku kayaknya udah nggak perlu jelasin my came out journey. Aku udah sering banget ngebahas itu di channel lain. Tapi aku tahu sih, ibu aku tuh kita punya a very strong connection. So even though I don't tell her explicitly A, B, C, D, E, F, G, aku tahu dia udah tahu. Aku hanya perlu ngasih tahu dia aja, karena back again, to leave them in this gray area, questioning every day, menurut aku sebagai anak itu jahat sih. Lebih jahat membuat orang tua aku selamanya bertanya-tanya, daripada sekedar ngasih tahu, "Mah, I wanna see
I want you to see me as a woman. Oke. Itu menurutku ya. Ya. So berarti the transisi antara ketika kamu decided, okay, this is me, okay, I came out, pasti ada shifting di diri kamu tuh jauh lebih all out, you can be yourself. Iya nggak? Transisinya itu gimana tuh? Itu beda banget pasti. It's a happy feeling. It's a happy feeling. Makanya aku selalu bilang I'm living my dream every day today. Oh, nice. Cause this is my dream. Ya. Aku ya Mbak, aku tuh tahu exactly what kind of woman I wanna be dari aku SMA. Oke. Yang seperti apa yang Yang kamu? seperti apa? Maksudnya sedetail dia pakai baju apa, dia pakai tas apa, dia bekerja di industri seperti apa, orang-orang melihat dia kayak gimana. I know exactly what kind of woman that I wanna be. Zaman itu, SMA, aku bahkan udah menciptakan nama untuk dia. Yang aku nggak mau ngasih tau namanya di sini karena itu sekarang jadi nama second account aku. Oke. But it used to be my Starbucks name. Oke. I know exactly what kind of girl, lady that I wanna be. So today, ada loh hari ya di mana aku bercermin nih pagi-pagi. Aku udah beres dandan. Aku mau keluar rumah. And then I see my reflection in the mirror. It feels like seeing a prototype that I've been dreaming all these days. Oh. That I've been dreaming all my childhood gitu loh. Kayak manifesting jadinya kejadian gitu ya. Betul. Oke. Kayak sampai hari ini bahkan tuh masih ada merinding-merindingnya kadang. Kayak, oh iya, ini loh mimpi aku. Makanya kan orang tuh kadang kayak, kamu tuh mimpinya apa sih? Oh mimpi aku tuh mau S3 di Harvard gitu. Kamu mimpinya apa sih? Mimpi aku tuh aku mau liburan musim panas di Italia gitu. Mimpi aku tuh adalah simply aku mau banget jadi perempuan aku hari ini. Oke. Tadi kalau pertanyaan kamu dari transisi itu kan makin hari makin all out gitu ya, of course. Cuman yang mungkin aku mau sampaikan juga ini kan adalah perjalanan, bukan cuma perjalananku, tapi perjalanan orang tuaku juga sebagai orang tua transgender. Karena maksudnya kayak bukan hanya aku yang berproses, mereka pun juga berproses. Aku pertama kali ngasih tahu ibu aku dan papa aku aku mau mulai transisi itu 2018. Tapi kita sama-sama duduk dalam suatu conversation bahwa can you guys please see me as the women of the family itu 2020. Jadi kayak berproses gitu loh. 2018, 2020 bahkan sampai hari ini pun kita masih berproses. From my last trip with my family, kemarin Lebaran kita bertiga ke Bali, aku, papa dan mama. Kita sampai udah di tahapan aku dan mama tuh bisa tukar-tukaran baju, bisa tukar-tukaran lipstick, bisa tukar-tukaran barang. Mungkin hal yang kayak sangat lumrah ya buat perempuan-perempuan pada umumnya. Dari kecil dapat longsoran barang mama gitu. Cuman hari ini ketika tahun ini ya to be specific, aku bisa tukar-tukaran barang sama mama. Ini tuh pertama kali untuk aku. Sebenarnya ini udah bisa berlangsung beberapa waktu lalu. Cuman mungkin karena sekarang estetik kita kebetulan udah sama. Kita udah satu selera gitu loh pakaiannya. Jadi kita tuh berprosesnya tidak yang hanya hal-hal besar kayak lo bisa nggak nerima anak lo sebagai transgender, bukan cuma itu, tapi dari hal-hal kecil seperti ini, tukar-tukaran barang. Papa aku sekarang ini lumayan ini sih, dari trip aku kemarin sama mereka setiap hari, papa aku kan setiap hari bilang I love you ke mamaku. Setiap hari papaku juga bilang, iya anak aku cantik banget, gitu. Kayak, hi my princess, gitu. Hal-hal kecil itu, menurut aku, sama pentingnya, sama mereka pertama kali bilang, aku bisa terima kamu sebagai perempuan. Gitu. So, berprosesnya tuh pun juga the whole family jadinya. Right. Dan bahkan bukan cuma papa mamaku ya, tapi keponakan-keponakan aku juga. Apalagi kan mereka masih kecil banget. Untuk, aku tuh sangat berhati-hati dalam menjelaskan konsep ini kepada mereka. Karena gimana pun, walaupun mereka keponakan aku tidak mengerti orang tua mereka mau mengadres isu ini seperti apa ke anak-anaknya. Kebetulan sih kalau kakak-kakak aku, kan aku anak terakhir ya, dan keduanya udah punya anak gitu loh.
mereka apa ya, ngasihnya juga sangat gamblang sih. Oh ya. Karena justru menurut parenting mereka ya, anak-anak itu justru makin kamu jelasin berbelit-belit, mereka makin mixed signal. Jadi mending dikasih tahu aja straight to the point aja udah gitu. Sekarang I'm the auntie of the family, I'm the woman of the family, dan kita udah bener-bener live in peace sih. Okay. So to be accepted as who you are, feeling yang kamu rasain itu apa? For the first time ya. Kalau sekarang kan udah pasti lah kamu udah lebih but for the first time because that's one of your dream juga kan. Rasanya tuh kayak kamu bertahun-tahun bawa backpack yang isinya tuh kayak banyak banget batu bata. Terus pas akhirnya aku pelukan sama ibu aku tahun 2020 dan dia doain aku. Karena ibu aku dia sangat agamis ya kebetulan. Cara menerimanya pun dengan berdoa. Aku kayaknya gak perlu menjelaskan doanya apa. Tapi intinya dia bilang Tuhan tuh gak pernah salah. Jadi kalau anak aku seperti ini, aku tahu ini bukan salahnya Tuhan. Ini emang anak aku. And I don't wanna change her. Oh, that's the first beautiful. time she addressed me as a her, rasanya tuh kayak backpack itu tuh aku yang udah aku tenteng seharian, ibaratnya kita habis long flight jauh gitu, kayak kita buka, itu rasanya lega luar biasa. Oh, aku jadi terharu. Okay. Oh, jadi feelingnya tuh memang it's a lepas ya. Iya, kayak ada sesuatu yang kayak lepas, dan rasa lepasnya itu tuh luar biasa. Aku baru beres diare ya. Menurutku lebih lega rasanya came out daripada sembuh diare. Gitu ya. Aku tuh sering banget dapet di DM juga. Banyak yang DM. So, gimana ya caranya to come out to the family, you know? Kadang ada yang mereka, gue capek harus jadi orang lain, sementara I'm not happy, you know? Belum lagi tuntutan dari keluarga atau tuntutan dari kadang ada yang mereka menutup dirinya mereka, their identity dari teman. Menurut kamu ketika kita nggak bisa jadi diri sendiri, ya, it's gonna be apa ya? Akan jadi susah nggak sih sebenarnya? Ada apa ya namanya? Ada korelasinya nggak ya? Ketika kita nggak jadi diri sendiri dengan korelasinya dengan nggak terima kita apa adanya, termasuk diri kita sendiri. Kitanya nggak nerima diri kita jadinya. Menurut kamu gimana? That's very tricky. Karena aku juga sampai sekarang masih merasa came out itu bukan kewajiban. Okay. Ada orang yang sampai mati pun dia memilih hanya mau terbuka ke few people aja. Bahkan ada orang yang sampai dia mati pun dia memilih untuk gak kasih tau siapa-siapa. Jadi aku selalu bilang came out itu bukan kewajiban. Karena aku sangat sadar betapa privilege-nya aku. Aku bisa cerita ini, aku jujur dan aku langsung diterima. Maksudnya orang tua aku kayak yang gak langsung terima, tapi mereka juga mau berproses. Aku sangat privilege karena aku tahu sangat banyak keluarga yang tidak seterbuka itu. Jadi everyone has their own situation. Tapi yang bisa aku kaitkan sih, ketika aku jujur kepada orang-orang yang aku sayang, rasa sayang itu tuh semakin mengikat. Jadi ketika kita jujur dan terbuka dengan orang-orang yang kita cintai, menurutku pribadi, itu cara aku untuk mengekspresikan cintaku. Diterima ataupun tidak, itu sama aja kita kayak nembak orang. Oke. Ya, itu benar. bukan tanggung jawab kita. Ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk ngasih tahu apa yang selama ini hati kita pendam. Pertama biar kita lega, kedua biar orang itu tahu aja apa yang lo rasain gitu. Berarti sebenarnya balik lagi ada kaitannya dengan being vulnerable ya. Right. It's being vulnerable. Karena for me, I always talk about being vulnerable because vulnerability itu is sexy. It's a gate to have an emotional connection kan. Dan itu yang memang harus ada, nggak cuma sekedar komunikasi. Apalagi to be accepted, then you have to be open, leave your guard down, dan terserah mereka sebelah sananya mau terima atau enggak. Sama kayak kalau tadi kan kamu sempat bilang hampir sama kayak nembak gitu ya, sebelah sana terima atau enggak. Itu sama halnya dengan I said I love you. Ya kan cuma mau ngomong ya, sebelah sana terima atau enggaknya ya
silakan gitu loh, bebas. Tapi to be open up for some people kan itu it's a happy feeling, ada yang nggak berani gitu. Tapi buat kamu sendiri gimana sih vulnerability? What vulnerability means to you? Kamu dalam relationship itu gimana sih? Are you ready to be vulnerable? I think yeah. Tapi Kamu lumayan open. it took me a while to be vulnerable to my partner gitu loh. Oke. Kalau udah jadi partner pasti vulnerable, tapi mungkin ke PDKT-an kali ya. Iya. Aku tipe orang yang I can say I have a very high wall. Oke. And I think it's important to have high wall these days. Jadi ketika kita kenalan, namanya juga kan masa pendekatan ya. Jadi layer itu perlahan diturunkan satu persatu gitu. Tapi penting sih buat jadi vulnerable ke pasangan, karena ketika kita vulnerable kan kita benar-benar menjadi diri kita apa adanya gitu loh. Aku nggak mau kamu sayang sama aku cuman karena persona Ian Hugen yang selama ini aku tampilkan gitu misalnya. I don't want you to fall in love with that girl on social media. Karena walaupun that's me, that's not the whole me. I want you to fall in love with me secara utuh. Dan bagaimana caranya untuk aku bisa dicintai secara utuh, aku harus ngasih akses itu buat orang itu mengenal aku secara utuh. Aku harus vulnerable. I see. Dan ada beda nggak antara Ian di social media dengan yang kamu aslinya? So my question is actually, who are you really? I am a very adventurous woman, I can say. Aku happy go lucky banget. Walaupun mungkin di social media aku sangat lady alike dan kemayu. Kamu tuh lebih feminin dibanding aku loh. Tapi as a person aku bisa bilang aku sangat adventurous, happy go lucky. Aku Taurus pada umumnya. I am a very fun ride or die person gitu. Always out, straight to the point. That's me. Try new things. Yeah. Ada nggak di momen kalau kita ngomongin tentang relationship ya, ada nggak sesuatu yang kamu tuh masih takut selain kucing to admit it in relationship? Aku baru ya ketemu sama psikolog gitu lately. Terus intinya aku kan dari kecil sejujurnya sangat gemulai gitu. Cuma mungkin udah orang dari kecil, dari kecil orang dari kecil nontonnya Winx Club. Oh my Winx Club God, itu adalah okay. peri-peri ya. Iya. Tapi dari kecil aku somehow selalu punya mindset aku harus menjadi laki biar aku dicintai sama orang tuaku. Okay. Pattern itu secara tidak sadar aku bawa ke relationshipku. Aku harus menjadi sesuatu yang polished biar aku dicintai dengan pasanganku. Walaupun itu sebenarnya bukan kamu gitu. Yang polish itu aku. Okay. Tapi itu kan bukan aku secara menyeluruh. Itu sih yang kayak mungkin hari ini perlu aku admit. I see. Ketika aku baru kenalan sama seseorang, aku harus admit bahwa I have a very high walls. Kalau misalnya kamu mau untuk serius dengan aku, yuk kita sama-sama runtuhin tembok itu pelan-pelan. Yang bikin kamu high wall kan? Karena kan pasti setiap orang itu mereka punya guardednya mereka sendiri. Either takut lah, atau there is a fear, or a shame, or anything. Ya, takut sakitin lagi, nanti ternyata ditinggal lagi gitu, apapun itu. The wall that you have, itu kebanyakan itu lebih ke sisi mana? Apakah memang nggak mau dulu di awal purely cuman itu, atau memang takut sakit hati lagi, atau capek lagi mulai yang baru? Oke, ini lumayan personal sih sejujurnya. Sebagai seorang transgender di negara ini, hatreds itu adalah hal yang aku terima sehari-hari. Sampai sekarang masih Sampai banyak sekarang. ya? Dan aku nggak bilang aku udah terbiasa dengan itu ya. Tapi aku sudah piawai lah untuk menghadapinya. Yang aku sangat-sangat selalu rasa berat adalah ketika orang-orang yang aku sayangi
yang sudah sangat terikat sama aku, seperti orang tua aku, mereka juga kena gitu loh. Oh, oke. Jadi ketika misalnya suatu hari nanti aku punya pasangan, itu kan juga terikat kan. Jadi ketika kita go out there, which aku punya mimpi itu gitu, aku mau punya pasangan yang we really go out there, lo pasti akan diserang. Lo bisa nggak untuk sekuat gue? Oke. Karena aku sangat sedih kalau misalnya orang yang aku sayangi diserang, tapi ternyata aku find out mereka tidak sekuat itu. Dan mereka juga sejujurnya nggak harus sekuat itu kan. Makanya aku pernah ada satu diskusi sama seseorang, kenapa lo nggak mau punya anak? Kan kita bisa easily adopt. Jadi ini conversation aku dengan salah satu mantanku. Kita bisa adopt. Terus aku bilang, I cannot imagine myself being someone's primary mom. Karena anak itu akan menjadi another papa mama aku. Dan kamu, kita akan terikat, dan ketika orang yang aku sayangi diserang, aku nggak tahu anak itu bisa sekuat aku atau enggak. I see. Jadi dalam ya, Bo. Cuman back again, aku lagi rajin ke psikolog, dan menurut hal yang aku serapi belakangan ini, ya kamu nggak harus merasa kamu itu adalah beban yang membawa orang itu ke peperangan. Itu PR aku hari ini. Okay. So you have to detach yourself. Kalau misalnya ada apa-apa ya, that's not your responsibility, or you don't have to think about other people juga. Ya. Gitu ya. Oke. So berarti kamu lumayan mikirin ini ya, orang lain ya kamu ya. Of course, aku benar-benar putting people that Other I people. love, people that I love ya, Iya. first. Oke. Pernah nggak kamu di momen dimana you love someone, you falling in love without needing to explain about yourself? So far belum pernah. Belum pernah. Oke. Atau mungkin ada nggak orang yang mereka malah nggak tahu sebelum kamu menjelaskan, tapi merekanya pun juga nggak aware gitu loh. Pernah nggak ada experience itu? Mereka nggak aware, sering. Mereka nggak tahu lah kalau oh ternyata kamu transgender gitu. Tapi setelah aku It's compliment jelaskan, though. it is. Tapi kan aku selalu menjelaskan diri kan. Jadi aku pernah ya. So I was at Sydney waktu itu. Terus I went on a date with this guy that I met through application. Terus di aplikasi kan aku bilang I want to make sure you read my bio gitu loh. That I'm trans. Kayak yeah of course. Terus pas ketemu dia nanya aku, kenapa sih kamu ngerasa kamu tuh harus selalu menjelaskan itu? Kenapa kamu merasa kamu harus selalu make sure orang-orang tahu kamu trans? Terus aku menjelaskan ya, because I know that trans is not everyone's cup of tea. Okay. Terus dia bilang, in this whole room, everyone see you as a woman. And you really don't have to ask people, I want to make sure that you know I'm a woman ya. People know you are a woman. Kamu nggak pernah kan ngeliat laki-laki pada umumnya gitu ya. Kenalan sama orang, hi, gue Ian, lo tau kan gue laki-laki? So I really don't understand with that logic. Okay. Kata dia seperti itu. Yeah. Tapi back again, kan dia orang Aussie ya. Yeah. Tapi pas aku pulang ke Jakarta, aku lumayan, membawa itu sebagai sebuah bekal. Iya ya, mungkin aku suatu hari nanti harus berhenti untuk menjelaskan diriku gitu loh. And just let people fall in love with me as who I am. Iya. Alasan pertama kamu pengen selalu menjelaskan itu lebih apa? Biar clear di awal. Biar clear di lebih awal. kesana aja kan sebenarnya. Iya sebenarnya. Kan? Okay. Yeah, maybe you can try another approach to Yeah. just, doing it without explaining it yourself dan see you as who you are. Dan ada nggak do you have any message for people out there yang mereka lagi struggle nih to be accepted, and then yang mereka harus lakukan itu apa kira-kira? Mungkin aku
menutup ini dengan pesan yang selalu aku jadikan pesan penutup di mana-mana ya. Oh, Tentang boleh. acceptance. Oke. No one will ever love and trust you if you cannot love and trust your own self first. So everything starts within you. Orang-orang gak bisa cinta, terima, dan mengenal kamu kalau kamu sendiri tuh gak cinta dan percaya sama diri kamu terlebih dahulu. Oh, that's a beautiful message. Thank you loh. Sama-sama Thank you loh. for coming loh. Jadi nanti aku mau matchingin kamu dong. Nanti ya. Oke, baiklah. Berarti thank you for coming. Udah My most ngobrol, kita welcome. bisa ngobrol panjang banget. Dan thank you for sharing and be open up juga. Next, mungkin nanti akan undang lagi, kita mau bahas sesuatu. Aku tunggu colekannya. Oke, tunggu colekannya. Thank you. See you in the next episode. Bye. Bye.